sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga sampai pada saat ini kita dapat melaksanakan taat ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan lain-lain. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita dilindungi ya dari segala macam bahaya lahir batin yang menjadikan kita ini jauh daripada Allah. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnahnya wajib kita ikuti ya, agar kita mendapatkan keberuntungan ya dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya akan memperoleh keberuntungan yang besar. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti jejak para Rasul ya. Kita lanjutkan penjelasan ayat-ayat dalam surat Ghafir mulai ayat 32 dan seterusnya. Ini masih terjadi perbincangan antara salah seorang yang beriman di lingkungan kerajaan Mesir kuno ya, mengajak orang-orang agar untuk mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Yusuf dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asimin wa may yudlilillahu fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Ya, ini ucapan salah seorang ya orang mukmin di lingkungan Fir'aun itu ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum yaumat tanad. Sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu akan siksaan hari panggil memanggil. Ya, jadi hari kiamat itu namanya banyak, antara lain yaumut tanad, yaumat tuwalluna mudbirina, hari kamu berpaling ke belakang. Ya, ini ditujukan pada orang-orangnya Fir'aun yang musyrik itu. Malakum minallahi min asim, tidak ada bagi kamu ya satu pelindung pun dari Allah. Wa may yudlilillahu famalahu min had, dan siapa yang disesatkan Allah niscaya tidak ada baginya yang memberi petunjuk. Ya. Mayahdillahu fawwal muhtadi ya. Kalau orang diberi petunjuk oleh Allah, dia pasti akan dapat petunjuk. Wa mayudlilhu ya, fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada
siapapun yang bisa memberi petunjuk. Oleh karena itu petunjuk yang diberikan oleh Allah pada kita ini harus kita syukuri, kita pertahankan ya, dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah. Ya, kita mempertahankan petunjuk itu ya, tenaganya, kekuatannya juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Penghalangnya ya dari hawa nafsu, dari setan, macam-macam. Ya, dalam ayat yang lalu orang mukmin dari lingkungan Fir'aun itu di ayat yang lalu menyinggung tentang bencana di dunia ya, yang menimpa generasi terdahulu, apakah itu generasinya Nabi Nuh ya, Nabi Soleh dan sebagainya, banjir, angin dan sebagainya ya. Dalam ayat ini menyinggung tentang siksa ukhrawi, siksa akhirat. Ini akhafu alaikum yaumad tanad ya. Jadi siksa itu ada siksa dunia, ada siksa akhirat. Apa kata dia? Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu ya. Jadi tak eman awakmu itu gitulah. Khawatir apa? Siksaan hari panggil memanggil ya, yaumut tanad, yakni ketika makhluk saling berteriak minta pertolongan ya. Gambarkan gitu ya. Sekian berapa ya, apakah angka miliar, apakah triliun ya. Kalau saat ini saja penduduk bumi itu sudah di atas 6 miliar, sudah mendekati gitu ya. Padahal ini nanti kumpul mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir ya, saling berteriak minta pertolongan. Pada hari itu kamu wahai orang-orang musyrik lari berpaling ke belakang untuk mencari perlindungan ya. Madep nangarep sudah tidak kuat, kemudian ingin mundur, melayu nek ngarep ana musuh karepe ya, menghindar. Tapi pada saat itu kan nggak ada tempat berlindung, tempat menghindar itu kan tidak ada. Ya, ketahuilah bahwa ketika itu tidak ada bagi kamu sesuatu pun yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa Allah, walaupun satu pelindung pun ya, malaikat yang asalnya mungkin di dunia ini merahmati kita, membagi rezeki, mendoakan kita ya, kan malaikat selalu berdoa. Insya Allah seperti ini juga begitu, sholat di saf depan tuh ya. Tapi pada saat itu yaumut tanad, hari panggil memanggil itu tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Disebabkan karena kamu waktu dulu di dunia itu enggak mau menerima petunjuk Allah sehingga kamu disesatkan. Kongkon sholat, gak sholat ya. Dilarang judi, kamu ndodro ya. Dilarang zina, di mana-mana merajalela ya. Dilarang curi ya, mengambil harta orang lain, curi ada, rampok ada, korupsi ada. Ya, kalau sudah begitu tidak ada orang yang bisa mau ya, diberi petunjuk itu nggak ada, karena hatinya sudah tertutup. Coba orang yang tiap hari minum minuman keras tuh, bapak misalnya ngajak, itu mental, gitu. Ajakan itu mental. Oh, malah bapak diiming-iming, sampean dan ngerasa akan enake arak, bisa aja terjadi semacam itu kan. Ya, orang yang seperti ini ya, di dunianya sebenarnya akan celaka juga ya. Lebih-lebih nanti di akhirat tidak ada seorang penolong pun terhadap orang itu.
Yaumut tanad, ya. Itu dari kata apa sih? At-tanad, ya. Terambil dari kata nida, ya. Nida itu kan memanggil. Ya, kalau pagi, kalau bapak nyetel televisi PPI itu masjidnya itu Masjid An-Nida. Ya, apa artinya nida itu? Manggil itu yaitu mengangkat suara sehingga terdengar dengan jelas, ya, bengok itu kira-kira bahasa Jawanya. Ya, di sini diartikan berteriak atau memanggil. Ya. Nada yang dia tanada ya tanadi. Nah, itu kan saling memanggil. Samarkan doroba itu memukul. Kalau tahu doroba saling memukul itu saling memanggil. Bapake nyeluk anake nyeluk bapake, tonggone seperti itu. Bagaimana riuh rendahnya orang ingin mencari pertolongan pada hari kiamat, yaumut tanad. Ya, yaumul hisab kan ada hari ini hari perhitungan. Hari sebelumnya itu hari panggil-manggil, orang sibuk seperti kalau ada bencana apa itu tanah longsor, gunung berapi, itu orang saling memanggil. Ya, kalau tanah longsor ya terbatas di mana tanah longsor. Kalau banjir terbatas. Ini di Mahsyar itu nggak ada batasnya, jumlahnya nggak ada batasnya. Ya karena banyaknya, batasnya tetap ada itu ya. Malaikat tak punya hitungan berapa orang itu tetap ada hitungannya. Itu sudah ya dalam blueprintnya Lauh Mahfuz itu berapa orang yang akan kumpul di Mahsyar itu sudah ada. Ya, mati muda, mati tua dan sebagainya. Kenapa hari kiamat disebut yaumut tanad? Ya, karena ketika itu akan banyak sekali panggil memanggil atau teriak meneriaki yang terdengar dengan jelas. Ya, kemarin saya baca Jawa Pos itu mungkin bagian dalam depan. Itu ada ahli di Indonesia itu satu ahli membaca black box, ya, alat penerbangan udara itu yang bisa merekam apa yang terjadi saat kecelakaan. Katanya yang ngeri saat-saat ya orang jatuh, ya ada yang berteriak macam-macam itu, ya seperti itu kira-kira itu kan hanya satu pesawat, tapi nanti di akhirat itu manusia sepanjang zaman. Ada yang berteriak mengharapkan pertolongan, ya teriakan macam-macam. Ada yang berteriak mengejek, ada pula panggilan penghuni surga terhadap penghuni neraka. Ya, calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni neraka. Ada lagi panggilan kepada setiap orang untuk menghadapi perhitungan. Ya, seperti panggilan di pengadilan atau panggilan kalau kita antri berobat di rumah sakit. Ya, ada yang dipanggil dari jarak jauh, ada juga dari dekat di BCI itu. Dan masih banyak panggilan dan teriakan yang lain. Itulah sebabnya hari kiamat juga disebut yaumut tanad, hari panggil memanggil. Ya, tapi seperti itu keadaannya ya. Jadi yang dipanggil mungkin juga tidak bisa mendatangi panggilan karena masing-masing ngurusi dirinya sendiri. Bapak yang panggil anaknya, anaknya juga tidak bisa menemui bapaknya dan sebaliknya dan sebaliknya. Seorang suami dipanggil istrinya juga tidak bisa menemui istrinya karena ngurusi dirinya sendiri. Ya, cucu dipanggil kakek neneknya seperti itulah. Ya, gambarkan, kita bisa menggambarkan bagaimana situasi pada waktu itu. Kemudian ya, akhir ayat tadi malakum minallah min asim, ya. Kalimah asim ya, itu isim fa'il dari asoma yang artinya ya antara lain menahan, menghalangi. Ya, Nabi itu ismah maksum, ya, terhalangi dari perbuatan dosa.
Kadang-kadang juga dipakai arti itu berpegang teguh. Wa may ya'tasim billah, barang siapa berpegang teguh pada syariat Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, dia mendapat petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan. Ya, ada kitab yang terkenal namanya Al-I'tisam, ya, ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, ya. Ya. Jadi itu sama, ya. I'tasama ya'tasimu i'tasim, itu artinya berpegang teguh. Ya, hendaknya seperti tadi gitu, kita harus hidayah yang diberikan oleh Allah ini harus kita pegang teguh, ya, dengan menjalankan taat, berusaha menjauhi segala macam bentuk maksiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'di rasula kadzalika yudillahu man huwa musrifum murtab. Ya, dia ceritakan, dia ini kan generasi sesudah generasinya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf orang Bani Israel yang kecil dipisahkan oleh saudara-saudaranya, kemudian ya dimasukkan sumur. Ini ceritanya sudah, ya. Kemudian dibeli oleh orang Mesir, ya. Nabi Yusuf dipelihara di lingkungan orang-orang terhormat, ya. Kemudian ya peristiwanya itu banyak, tapi akhirnya kan jadi nabi dan jadi orang yang terpandang di Mesir, kan gitu, ya. Orang mukmin yang Mesir yang generasinya sudah jauh sesudah Nabi Yusuf ini menceritakan, walaqad ja'akum Yusuf, dulu telah datang kepadamu Nabi Yusuf. Ya. Ya, sebelum ini, sebelum sekarang ini. Bil bayyinati, dan membawa bukti-bukti. Ya. Bisa meramalkan, ya, takwilul ahadis. Ya. Fir'aun kan khawatir ada apa ini, ya, mimpi, kemudian dilihat, oh ya sekarang mungkin musim-musim makmur sekian tahun, tapi nanti tahun sekian akan jadi peceklik yang luar biasa. Oleh karena itu cobalah kita bikin, ya, bulog zaman sekarang, ya, badan urusan logistik, ya, panen yang sekarang kita jaga, kita rawat supaya nanti tahun-tahun sekali masih bisa kita gunakan. Ya, katanya Bulog dulu idenya, inspirasinya itu dari kisah Nabi Yusuf. Ya, mudah-mudahan di Bulog tidak banyak korupsi, kan gitu aja. Ya. Fama ziltu fi syakkim mimma ja'akum bih, tapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya. Ya. Jadi Nabi Yusuf sudah seperti itu, sudah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, tapi dijaga oleh Allah. Ya, tapi kamu masih ragu-ragu akan kebenaran nubuah yang dibawa oleh Nabi Yusuf itu. Ya. Hatta idza halaka, ya. Sehingga, ya, kamu ragu hingga ketika dia wafat. Ketika Nabi Yusuf wafat. Qultum, kamu berkata, la yab'atsallahu min ba'di rasulah, Allah tidak akan mengutus sesudahnya seorang rasul pun. Ya. Ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir selalu begitu. Anehnya sekarang malah banyak orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, aneh dunia ini, manusia ini aneh. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi Khatamul Anbiya, banyak di mana-mana. Ya. Kadzalika yudillahu man huwa musrifun murtab. Ya, seperti itulah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas dan penuh keraguan.
Ya katanya orang-orang terpelajar ya lulusan perguruan tinggi ngaku jadi nabi tapi ngelarang sholat. Aneh ya, mulai nabi Adam sampai seterusnya itu memerintahkan sholat, mengesahkan Allah, kok ada yang ngaku nabi ngelarang sholat. Kan sudah cetowelo-welo kalau itu memang kadzab ya, orang yang pendusta. Ya kalau ayat yang menjelaskan tentang sikap masyarakat yang dijumpai Nabi Musa. Ya, Nabi Musa membawa mukjizat-mukjizatnya. Tapi mereka tetap saja nggak percaya. Ya, mental ya, nasihat-nasihat yang lu belum juga menyadarkan kaum musyrikin. Kita diberi ayat Allah, ya gempa, ya tsunami. Masih banyak juga orang yang lupa gitu ya. Jadi karena korupsi itu secara lahir barangkali enak gitu ya. Masih saja berjalan. Ya. Kalau sudah tidak ada korupsi kan KPK itu nggak usah ada. Nyatanya KPK itu juga masih ada. Dan kerjanya juga tidak lancar. Ya. Baik di pusat maupun daerah-daerah itu. Ya banyak. Ya. Namanya bentuk korupsi macam-macam. Apa itu fee, apa itu ya macam-macam ya. Padahal Nabi itu kan pernah kalau mengangkat seseorang di suatu daerah untuk mengukur zakat misalnya, orang itu datang pada Nabi, ya Rasulullah ini untuk Baitul Mal, ini untuk saya karena ini dihadiahkan untuk saya, dituding oleh Nabi. Andaikan kamu duduk-duduk di rumah tidak saya kasih pekerjaan jabatan, apa ada orang yang akan beri hadiah kepada kamu? Ya, itu Nabi itu tegas, ya. Apa namanya, gratifikasi macam-macam itu, hadiah yang diberikan pada orang saat dia menjabat. Ya. Itu Nabi sudah awas-awas, ya. Ya. Tapi ya tidak tahu ya, saudara-saudara yang Islam di zaman sekarang itu tidak memperhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, oleh karena itu banyak mantan bupati, ada mantan gubernur, mantan menteri masuk penjara ya karena goro-goro itu. Itu di dunia. Ya, mudah-mudahan kalau beliau-beliau bertobat ya mudah-mudahan aja. Tapi tobatnya mengambil harta orang, hartanya harus dikembalikan. Kalau harta itu tidak dikembalikan, itu namanya tidak tobat. Gitu. Ya, dan aku bersumpah bahwa telah datang pada leluhur kamu, kata orang mukmin ini, ya Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub, sebelum masa sekarang ini. Dia datang dengan bawa bukti-bukti tentang keesaan Allah. Ya, bahwa hari kemudian hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, ya banyak tentang mukjizat-mukjizatnya itu banyak sekali. Tapi kok kamu ini tetap saja nggak percaya, kok ragu-ragu terus gitu ya. Ya, oleh karena itu, karena sikap yang ragu-ragu itu tidak membawa, tidak memperhatikan apa yang para Rasul. Kesimpulan terakhir, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Ya. Seperti itulah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas dan penuh keraguan. Ya. Murtab itu kan asalnya dari roba yaribu. Ya. La roiba fih di dalam surat Al-Baqarah itu keraguan. Kita ini harus kalau berbuat sesuatu ya meninggalkan yang ragu-ragu, kita melakukan yang tidak ragu-ragu lagi. Ya, dak ma yaribuk ilama la yaribuk. Ya, tinggalkan yang kamu ragu. Ikuti yang kamu tidak ragu-ragu dalam segala hal. Bekerja, saya ini bekerja di Malang saja atau ke Irian sana, ke Freeport. Kalau ragu-ragu ke Irian, ya kerja di Malang saja. Kalau seorang pemuda-pemudi ya sudah mantep
Untuk nikah ya nikah. Ya tidak usah ragu-ragu. Tapi dengan calon itu kok ragu-ragu, ya ditunggu dulu, dilihat. Setelah mantep baru dilaksanakan. Saya mau diangkat jadi pejabat misalnya. Istikharah. Ya, istikharah. Kalau sudah mantep, saya akan bisa memberi manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat, diterima. Amanah. Ya. Tapi kalau ragu-ragu, apa iya, aku kok gak kegoda, malah jadi wong sing gelem korupsi, mlebu kunjaran. Ya sudah, nggak usah diterima saja. Misalnya semacam itu. Itu jadi selama kita bekerja itu mantep, gitu ya, mantep. Hari ini pergi atau tidak? Ya, setelah pikir-pikir memang itu perlu, saya harus datang, ya, mengunjungi orang sakit dan sebagainya. Jangan-jangan nanti nggak sempat ketemu lagi karena orangnya cepat mati kan? Ya sudah, Bismillah berangkat. Bismillah, tawakal ala Allah, gitu ya. Ya, ini ada penjelasan yang menarik ya. Ayat tadi itu 34 merupakan satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan tentang kerasulan Nabi Yusuf putra Yakub pada masyarakat Mesir. Satu-satunya ayat. Ya, ayat yang lain nggak ada yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Yusuf. Dari 6.000 lebih, ini satu-satunya ya, yang diucapkan oleh orang mukmin tadi itu. Ya, kadang-kadang memang begitu ya. Kalau keseluruhan Nabi Muhammad kan sekian ribu ayat. Iya. Ini cerita selingan ya. Tanggal 27 Desember. Ya, dalam bulan Desember itu tanggal yang likuran itu hanya 1/27. Saya ini ngumpul biasa ya, silaturahmi orang pensiunan. Ya. Pada waktu itu saya orang pensiunan, orang tua ya, artinya mengingatkan tentang mati dan sebagainya. Saya contohkan kematian itu ada kalanya yang takziah itu sedikit, yang takziah banyak. Saya tidak nyontohkan jauh-jauh di Malang. Ya. Gus Yudi Dahlan, ya. Itu yang takziah kan sangat banyak, sangat banyak. Nun sewu, saya ini punya teman, tidak saya sebut namanya, orangnya juga kokoh. Saya ditelepon anak saya karena kebetulan itu anaknya teman saya ini dulu seniornya waktu belajar di Fakultas Kedokteran gitu ya. Pak, si Fulan, bapaknya si Fulan wafat, katanya itu temannya bapak. Dikubur jam berapa? Katanya jam 12 gitu ya. Saya kira-kira jam 11 datang ke tempat itu, tempat rumah duka, namanya sudah diberangkatkan, sudah nggak ada orang. Saya ke makam, itu yang datang tuh hanya keluarganya tok. Hanya keluarganya tok. Ya. Kan 27 Desember ya. Gus Dur wafat tahun berapa? 31 ya. Ya. Itulah bedanya orang. Kenapa? Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin Gus Mus kan menulis di koran itu ya. John Kennedy itu presiden Amerika itu yang takziah, memang dia presiden negara besar dan dia juga memang tokoh terkenal. Kemudian juga menyebut Jamal Abdul Nasser presiden Mesir. Saat yang luar biasa, karena ada habis konferensi di Mesir, habis mengantarkan tamunya ke bandara, begitu habis siaran tentang itu, radio Mesir semuanya jadi ngaji. Itu juga peristiwa besar ya, presiden yang dicintai oleh rakyat Mesir. Mungkin berapa minggu gitu ya orang bergabung ya. Fenomena Indonesia sampai 40 hari bahkan sesudah itu
wafatnya Gus Dur ini akan terus diikuti. Ini kenyataan-kenyataan kehidupan gitu. Saya nggak menyangka apa yang saya terlihatkan, ya pantas kan saya ngomong dengan orang pensiun yang tua-tua. Ini kenyataan, orang mati itu ada yang takziah sedikit, ada yang takziah banyak. Dan ini barangkali juga ada isyarat-isyarat tertentu gitu. Yaitu 27 Desember 26 Desember tahun 2004 saya juga ngaji di kantor NU gitu ya. Ada beberapa peristiwa kematian waktu itu, ada helikopter jatuh, macam-macam. Saya ceritakan bahwa malaikat itu canggih sekarang ya, kalau mati itu nggak satu-satu tapi bisa ya. Itu habis ngaji jam 7 saya pulang ya, 26 Desember 2004. Itu televisi itu ada ditemukan bayi mati 3, 4, 5, 6 sampai 200.000, kemudian digambarkan tentang peristiwa tsunami ya. Sehingga saya itu nggak bisa lupa peristiwa tanggal itu saya berbuat apa, saya ngomong apa itu sampai nggak bisa saya lupakan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Yusuf ya, seluruh Al-Quran. Ya, patut dicatat ayat 34 surat Ghafir. Ya, saya lanjutkan ayat 35. Ini masih berkaitan dengan kaumnya Nabi Fir'aun yang tidak mau percaya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan. Orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa alasan. Ya, sudah diberitahu Nabi Yusuf dulu begini. Tsunami itu sudah seperti itu kejadiannya. Gempa Jogja, gempa Padang, sudah semacam itu ya. Jadi tanda-tanda sudah sampai pada mereka, sampai pada kita. Kabura maqtan indallah. Amat besar kemurkaan di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu, dan di sisi orang-orang beriman. Wis koyok ngono iku lho kok gak percaya kan gitu ya. Kenapa kok nggak percaya? Ya memang seperti itu. Allah sudah menutup hati mereka. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Begitu Allah mengunci mati. Ya setiap hati orang yang sombong serta sewenang-wenang. Dikandanono ya wis. Khatamallahu ala qulubihim. Mental. Diajak dengan baik-baik juga. Kamu diperingatkan dengan musibah juga tetap saja. Ya, kalau ayat yang lalu mengecam siapa yang melampaui batas dan penuh keraguan, ayat ini melukiskan sebagian dari dampak sifat buruk itu atau menggambarkan ciri-ciri mereka yang menyandang sifat itu. Ya, takabur ya. Jangan sampai dalam hati kita ada sedikit saja sifat sombong, merasa lebih dari yang lain. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang senantiasa ya, selalu dari waktu ke waktu mendebat kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah kau welas asih loh, kamu cok menzolimi orang lain misalnya. Podo menungsani ya. Ya menungso kalau orang berbuat kerusakan ya dia harus ditentang, bukan dibiarkan, karena kerusakan itu akan mendolimi orang banyak. Ya, tapi menentang itu juga dasarnya kemanusiaan, bukan karena dendam gitu.
ojo maling, maling ku ngrugekno wong liya ngandani ini ya api-apian. Ya syukur-syukur kalau yang maling itu lalu berhenti maling. Ya, malingnya untung bertobat, yang sing ngandani iki ya untung karena bisa memberitahu orang ke jalan kebaikan. Nah, sekarang kan ya kamu kan sak dulu banyak. Bocah-bocah nom-nom iku main ya macam-macam dengan menyalahgunakan namanya handphone macam-macam itu. Ojo kok lakoni, ojo nyebar-nyebarno sing elek-elek itu. Ya, itu alat itu kan netral, ya bisa digunakan untuk yang baik dan yang buruk. Lating kena ngiris berambang, tapi kena nyoto uang kan gitu. Ya tergantung hati orang yang menggunakan itu. Ya, kaburo maktan, amat besar kemurkaan, kebencian atas mereka ya dari sisi Allah dan sisi orang-orang beriman. Itu kan banyak perbuatan-perbuatan dari waktu ke waktu ya, orang korupsi sampai atau membuat uang sekian triliun tidak jelas kalau misalnya tidak mengambil keuntungan, ya membuat tidak jelas barang yang ada kemudian tidak jelas itu kan juga suatu kesalahan. Begitulah Allah mengunci mati setiap hati mereka yang enggan, yang tidak mau menerima kebenaran. Ya. Demikian juga Allah mengunci mati hati orang yang sombong, arogan, sewenang-wenang, otoriter, ya, memaksakan kehendaknya pada orang lain. Awakmu kudu manut aku, lek gak manut aku tak copot jabatanmu, misalnya itu orang otoriter. Satu atau dua ayat lagi ya. Supaya lebih jelas keadaan bagaimana saat itu di lingkungan kerajaan Fir'aun yang sombong itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya Haman lil sarhal li ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba wa kadzaka zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabili wa ma kaitu fir'auna illa fi tabab. Berkatalah Fir'aun ya, jadi penguasa yang otoriter di Mesir. Ya kaya memang ya, kerajaannya besar, kalau nggak besar tidak bisa membangun piramida-piramida itu. Dia bilang pada pembantu utamanya, ya Haman, ya, wahai Haman, ibnili sorhan, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi. Ya, ini perintahnya Fir'aun pada Haman. Ya, materi bangunan banyak, tukangnya banyak, tinggal perintah saja. La'ali ablughul asbab. Ya, supaya aku sampai kepada pintu-pintu langit, ya, asbabas samawat. Fa'attala ila ilahi Musa, agar aku dapat melihat Tuhannya Nabi Musa. Ini Fir'aun. Ya, kalau astronot ya, itu Rusia itu sudah terbang dengan Sputnik. Loh, saya kok nggak ketemu dengan Tuhan? Emang orang-orang kafir kan gitu ya. Nah ini ucapan tuh mengulang ucapan Fir'aun ini. Buatkan saya bangunan yang besar sehingga saya bisa nanti melihat. Kalau tempat tinggi kan bisa melihat ke kiri kanan kemana-mana, ya, ke muka ke belakang. Wa inilah adzunnu kadziban, ya sesungguhnya aku menduganya ya dia Nabi Musa itu pendusta gitu lah. Ya. Karena memang Allah kan laisa kamitslihi, enggak bisa dilihat dengan mata semacam ini ya. Wahyu itu juga jangan dibayangkan seperti ucapan manusia ngomong dengan manusia. Ya, wahyu kan bila sautin ya, tanpa suara seperti suara kita. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'amalihi,
ya. Dan demikianlah diperindah zayyin itu ya bagi Fir'aun perbuatan buruknya. Hati-hati, setan juga tadzinul a'mal. Barang sing elek-elek kaya apik. Wah, judi ku penak lek kira-kira lungguh diluk ae iso menang pirang-pirang yuta kan gitu ya. Ya termasuk perbuatan-perbuatan zina macam-macam dilokalisasi atau di luar lokalisasi seperti baik enak baik seperti itu. Setan menggoda orang itu. Ya, kalau tidak kuat-kuat goda setan ya bisa terjerumus ke sana. Wasudda anis sabil dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Wa maka itu Fir'auna illa bitabab dan tidaklah tipu daya Fir'aun kecuali hanyalah dalam kerugian. Jadi gitu sombongnya Fir'aun. Sudah kita kaya, kita banyak tukang bangunlah bangunan yang tinggi sehingga aku nanti bisa melihat sing dise sing di omongno Nabi Musa ne pangerane iku sing disembah itu sombongnya Fir'aun. Bilang pada Haman salah seorang menterinya itu. Kalimah ablul asbab ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, sebab itu ya. Asbab ini jamak taksir dari kata sabab, yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai sesuatu. Ya, ada mobil yang bisa membawa saya baik dari rumah kemari maupun dari masjid ke rumah. Itu salah satu ya, sarana untuk menyampaikan tujuan sehingga saya selamat sampai ke tempat gitu ya. Pengulangan kata tersebut untuk mengisyaratkan kehebatan jalan-jalan itu. Ya. Ablul asbab, ini asbabus samad itu kan diulang ya. Karena Fir'aun ini sangat-sangat penting ya. Karena menentang apa yang disarankan oleh Nabi Musa. Kata-kata donna atau menduga ya. Ini bahasa Arab, ini bisa artinya menduga, bisa artinya meyakini ya. Dalam satu ayat illa ya, salat itu berat illa lal khosyiin, kecuali orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna ya, orang yang meyakini di situ. Karena mulaku rabbihim akan berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kata-kata donna kita lihat konteksnya ya. Apa artinya yakin atau artinya menduga. Ada seorang ahli tafsir modern ya, namanya Ibnu Asyur. Ya, perintah Fir'aun itu bisa dipahami bukan buat bangunan yang tinggi wujudnya, tapi bangunan yang ya mungkin derajatnya tinggi ya. Seperti masjid itu kan derajatnya lebih tinggi dari rumah. Rumahnya bertingkat bagus, di sebelahnya ada rumah, ya ada masjid yang tidak terlalu bagus. Dari sisi di pandangan Allah masjid ini kan derajatnya tinggi daripada rumah itu. Syukur-syukur lah kalau Islam itu bagus, ya masjidnya lebih bagus daripada rumahnya. Itu tanda orang itu memang kesadaran beragamanya tinggi kan gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini bukan bangunan yang tinggi, tapi semacam tempat bersemedi. Ya, jadi zaman itu mungkin seperti orang saudara-saudara kita, ya, mungkin Buddha, Hindu ada tempat untuk semedi. Ya, semedi itu artinya mencari ilham atau apa, ya petunjuk. Ini ada yang mengatakan begitu. Jadi bukan untuk bangunan yang tinggi, yang menjulang, burj, tower itu bukan, tapi adalah tempat yang ya untuk mencari itu, ilham. Ya, bahasa Jawa kita juga golek wisik, ya, ke pohon besar atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini salah sebagian dari masyarakat kita juga begitu ya, untuk semedi. Terutama mungkin saudara-saudara kita yang penganut kepercayaan itu biasanya semedi ini ada ya yang berpendapat bahwa ini bukan bangunan besar yang diminta Fir'aun tapi tempat khusus untuk semedi.
Ya, mudah-mudahan ya, kisah ini bisa membuka hati kita bahwa siapapun yang menentang Allah, ya, yang sombong, yang arogan, diajak untuk memahami ayat Allah, akhirnya dibinasakan oleh Allah, baik di dunia, apalagi siksa yang akan dihadapi di akhirat jauh lebih berat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.